Coba bayangin deh, gimana caranya beberapa lembar surat aja yang dikirim dari sebuah kota kecil di tengah gurun bisa mengubah peta kekuatan dunia selamanya. Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal bongkar sebuah strategi diplomasi yang jenius banget, yang jadi bukti kalau pena itu emang bisa lebih tajam dari pedang. Kedengarannya kayak plot film ya, tapi ini kisah nyata. Cerita ini bukan soal perang dan senjata, tapi soal kecerdasan strategi yang mengubah segalanya. Oke, biar kita paham ceritanya, kita harus mundur dulu ke titik paling awal. Jadi, sebelum ada surat-surat yang literally mengubah dunia itu, ada satu negara kota yang posisinya udah di ujung tanduk. Hampir hancur. Yuk kita lihat dulu situasinya kayak apa. Madinah waktu itu lagi dikepung. Coba deh bayangin tekanannya kayak apa. Di depan mata, musuh bebuyutan mereka, Quraisy, udah siap siaga. Terus kalau kita lihat panggung dunia, Madinah ini ya ampun, cuma setitik debu aja dibandingin dua raksasa, Imperium Romawi dan Persia. Peluang buat bertahan, kalau pakai logika sih, ya hampir nol. Nah, di situasi segenting ini, kita pasti mikir kan, turning point-nya pasti kemenangan perang besar gitu kan? Salah. Ternyata titik baliknya itu datang dari selembar kertas. Sebuah perjanjian damai yang awalnya justru dianggap sebagai kekalahan telak. Kalau dilihat dari luar, ya jelas para pengikut Nabi waktu itu merasa kalah. Syarat-syaratnya kayak berat sebelah banget. Tapi, disinilah letak kejeniusannya. Gencatan senjata selama 10 tahun itu ngasih mereka ruang bernafas, waktu buat konsolidasi, dan yang paling penting nih, perjanjian ini maksa musuh mereka buat ngelakuin sesuatu yang harganya tak ternilai, mengakui keberadaan Madinah sebagai negara yang setara. Analogi yang pas banget buat strategi ini tuh kayak narik busur panah. Kita kan harus narik talinya ke belakang dulu kan, mundur sedikit, buat ngumpulin tenaga, supaya pas dilepas anak panahnya bisa melesat jauh lebih kencang dan kuat. Nah, perjanjian Hudaibiyah ini, itulah momen menarik mundur tali busurnya. Nah, ini dia kuncinya. Dengan tanda tangan di perjanjian itu, Quraisy secara de facto mengakui Madinah sebagai pemain yang selevel. Mereka bukan lagi dianggap pemberontak. Mereka adalah negara yang sah. Dan status baru inilah yang membuka gerbang buat langkah selanjutnya yang jauh lebih besar. Oke, jadi sekarang statusnya udah diakui nih. Pertanyaannya, apa langkah Nabi selanjutnya? Nyiapin pasukan buat perang? Salah. Langkah berikutnya jauh lebih berani, lebih tak terduga. Beliau meluncurkan sebuah ofensif diplomasi dalam skala global. Dan ini bukan sekedar ngirim surat basa-basi ya. Lihat deh poin-poin ini. Ini tuh cetak biru geopolitik yang super kompleks. Setiap surat itu kayak bidak catur yang geraknya udah diperhitungkan matang-matang. Ada yang tujuannya buat mengisolasi Quraisy, ada buat mengamankan jalur ekonomi, ada buat nyolek negara adidaya, ada buat cari kawan baru, dan semuanya sekaligus berfungsi jadi alat intelijen. Ini bukan catur biasa, ini catur 5D. Oke, strateginya sendiri udah jenius banget. Tapi, kan strategi sehebat apapun percuma kalau eksekutornya salah ya kan? Nah, disinilah kita lihat lapisan kejeniusan berikutnya, pemilihan orang yang tepat untuk menyampaikan pesan. Prinsipnya simpel tapi dalam banget. Sang utusan adalah pesannya. Kertas suratnya sih bisa aja diabaikan atau bahkan disobek, tapi karakter, kecerdasan, dan wibawa dari si pembawa pesan itu bakal ninggalin kesan yang nggak akan bisa dilupain. Dan coba deh lihat betapa presisinya pemilihan ini. Buat Kaisar Romawi yang megah, dikirimlah Dihya yang penampilannya berwibawa. Buat Raja Persia yang terkenal arogan, dikirim Abdullah yang punya mental baja. Terus, buat penguasa Mesir yang intelektual, dikirim Hatib, si jago logika. Ini bukan asal pilih utusan loh, ini psychological profiling tingkat tinggi. Dan strategi ini benar-benar berhasil. Contohnya, waktu penguasa Mesir coba ngetes Hatib dengan pertanyaan yang menjebak, Hatib sama sekali nggak panik. Dia malah membalikkan argumennya dengan cerdas, pakai keyakinan si penguasa itu sendiri. Hasilnya, wow, si penguasa bukan cuma kagum, tapi juga sampai ngirim hadiah dan ngasih respons yang positif banget. Terus, gimana respons dunia terhadap undangan tak terduga ini? Macem-macem banget. Dan setiap respons, mau itu baik atau buruk, semuanya jadi kepingan puzzle intelijen yang super berharga buat nentuin langkah selanjutnya. Jadi, kita harus paham, tujuan utamanya itu bukan cuma nyari pengikut. Ini adalah misi pengumpulan data intelijen terbesar di zaman itu. Coba bayangin, sebelumnya panggung dunia itu kayak peta buta buat Madinah. Tapi setelah surat-surat ini dikirim,
Nabi Muhammad jadi punya gambaran yang super jelas. Siapa kawan, siapa lawan, dan siapa yang perlu diwaspadai. Nah, ini dia petanya. Kita bisa lihat, ada penolakan keras dari Persia, ini kayak peringatan dini soal ancaman di masa depan. Terus ada juga respons yang hati-hati, tapi penuh respek dari Romawi dan Mesir. Ini sinyal kalau pintu dialog masih terbuka. Dan yang paling penting, ada penerimaan penuh dari negara-negara kayak Oman dan Bahrain yang langsung memperluas pengaruh Madinah, tanpa perlu ada satu tembakan peluru pun. Oke, sekarang mari kita tarik kesimpulannya. Jadi, apa sih dampak jangka panjang dan visi besar di balik semua ini? Inilah warisan yang sebenarnya. Kampanye diplomasi ini bukan cuma kejadian sesaat. Ini jadi fondasi bagi interaksi global Islam selama berabad-abad ke depan. Ini menciptakan sebuah sistem, sebuah peta jalan, dan jadi bukti nyata bahwa diplomasi yang cerdas bisa jauh lebih kuat daripada pasukan militer terhebat sekalipun. Dan tahu nggak, strategi jenius yang barusan kita bahas ini ada namanya loh, leverage diplomacy. Ini adalah seni bagaimana sebuah kekuatan yang dianggap lebih kecil, kayak Madinah waktu itu, bisa pakai langkah-langkah cerdas buat menggerakkan bidak-bidak di papan catur dunia, dan akhirnya menciptakan pengaruh yang jauh melampaui ukuran kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kalian. Di zaman modern sekarang, yang penuh dengan konflik digital dan ketegangan global, di mana kekuatan itu nggak cuma diukur dari jumlah senjata, pelajaran apa sih yang bisa diambil para pemimpin kita dari sebuah strategi leverage diplomasi yang usianya udah 1400 tahun ini? Nah, itu pertanyaan yang kayaknya patut kita renungkan bareng-bareng.